Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daisy Rizkina dari Angkatan 11 Kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas individu yang sesuai dengan pekerjaan saya. Sebelumnya, saya bekerja di bawah pemerintahan Kota Banjarbaru, yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jabatan saya sebagai ahli pertama analis keuangan pemerintah pusat dan daerah. Saya ditempatkan di bidang perbendaharaan, subbidang persediaan dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Program dan kegiatan subbidang persediaan pada saat ini ada 3. Yang pertama itu tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atau TPTGR. Kemudian yang kedua ada persediaan, yang ketiga ada pendapatan asli daerah. Karena saya baru beberapa bulan ditempatkan di subbidang ini dan masih sedikit minim ilmu saya, kebanyakan yang saya kerjakan adalah tentang program dan kegiatan persediaan. Jadi di sini ada tugas dan fungsi saya selama berada di subbidang persediaan, yaitu yang pertama melakukan rekonsiliasi persediaan barang pakai habis. Yang kedua, menginput barang persediaan di aplikasi Open Persediaan. Kemudian yang ketiga, mengarsip dokumen persediaan barang pakai habis. Yang keempat, mempersiapkan data rekening persediaan barang pakai habis sesuai dengan peraturan yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016. Karena BPKAD adalah PPKD atau Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, maka banyak berinteraksi dengan SKPD atau sekolah, puskesmas, dan rumah sakit untuk pengelolaan keuangan dan asetnya. Khususnya di sini karena saya ditempatkan di bidang persediaan, maka pengelolaan yang terkait adalah pengelolaan persediaan barang pakai habis. Di sini saya mengidentifikasi 3 isu yang sedang terjadi di subbidang saya, yaitu yang pertama ada kesalahan pemilihan jenis dan rekening persediaan barang pakai habis. Yang kedua, jumlah persediaan barang pakai habis tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, belum optimalnya rekonsiliasi persediaan barang pakai habis. Dari ketiga isu tersebut, saya menggunakan teknik menapis isu KPL, yaitu aktual, kekhalayakan, problematik, dan layak. Aktual berarti isu ini benar-benar sedang terjadi, kemudian kekhalayakan berarti isu ini menyangkut banyak hal atau banyak orang, kemudian problematik berarti isu ini memiliki sesuatu problem atau masalah yang harus diselesaikan. Yang keempat yaitu layak, berarti isu ini masuk akal atau realistis untuk dipecahkan masalahnya. Dari ketiga isu yang saya ajukan tadi, saya beri bobot dari 1 sampai dengan 5. Dan hasilnya beda tipis sebenarnya, tetapi yang terpilih dari teknik menapis isu ini adalah isu yang pertama, yaitu kesalahan pemilihan jenis dan rekening persediaan barang pakai habis. Selanjutnya akan saya analisis lagi menggunakan teknik SWOT, yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Yang pertama, kekuatan dari isu ini adalah karena isu ini sedang terjadi dan masih terjadi. Yang kedua, isu ini memberikan efek domino pada pekerjaan yang lain apabila tidak diberikan solusi. Jadi apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan jenis rekening persediaan barang pakai habis, itu akan menyusahkan nantinya untuk rekonsiliasi, untuk laporan persediaannya. Kemudian kelemahan dari isu ini adalah membutuhkan waktu untuk membuat alternatif penyelesaian isunya. Kemudian opportunities-nya, yang pertama, apabila isu ini diselesaikan maka pekerjaan lain akan lebih mudah atau benar lah, itu tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua, menghindari kesalahan yang sama untuk dilakukan kembali. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman.
Ancaman dari isu ini ada kemungkinan tidak dapat melakukan alternatif penyelesaian isu secara langsung karena situasi pandemi. Berikut alternatif penyelesaian isu dari saya, yaitu sosialisasi jenis dan daftar rekening persediaan pakai habis. Tahapan setiap alternatifnya, yang pertama, saya berencana untuk membuat modul yang berisi jenis dan daftar rekening persediaan pakai habis. Karena untuk tahun ini ada perubahan daftar dan jenis rekening sehingga menyebabkan petugas atau operator aplikasi di kantor-kantor itu sedikit kesulitan karena adanya perubahan itu. Yang kedua, setelah saya membuat modul, saya akan membagikan modul tersebut. Yang terakhir, saya akan mengambil sampel laporan persediaan setelah saya membagikan modul tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak nantinya untuk jenis dan daftar rekening persediaan pakai habisnya. Hasil yang saya harapkan dari alternatif penyelesaian isu ini yang pasti adalah tidak ada kesalahan lagi dalam pemilihan jenis dan rekening persediaan pakai habis, sehingga untuk tahapan selanjutnya dalam laporan persediaan bisa lebih lancar dan mudah. Pihak-pihak yang terkait untuk alternatif penyelesaian isu ini adalah SKPD Sekota Banjarbaru, TKSD SMP Negeri Sekota Banjarbaru, kemudian Puskesmas Sekota Banjarbaru, dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.